di channel YouTube Matematika bersama saya, Santi Maria Nenggolan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar sudut. Bagaimana itu hubungan antar sudut? Untuk menjawabnya hanya ada di video ini. Jadi, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut terbagi atas 3, yaitu sudut berpenyiku, sudut berpelurus, dan sudut bertolak belakang. Kemudian, kita juga akan membahas tentang hubungan sudut-sudut pada 2 garis sejajar, di mana terbagi atas 5, yaitu sudut sehadap, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sudut berpenyiku. Bagaimana dikatakan sudut berpenyiku? Kita perhatikan sama-sama. Jika 2 buah sudut membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, maka sudut yang satu merupakan penyiku sudut yang lain, dan kedua sudut itu dikatakan saling berpenyiku atau berkomplemen. Sudut COB merupakan penyiku atau komplemen dari sudut AOB. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan gambar sudut berpenyiku, di mana berdasarkan gambar di samping menunjukkan bahwa besar sudut AOB sama dengan R derajat dan besar sudut BOC sama dengan S derajat. Maka besar sudut AOB ditambah besar sudut BOC sama dengan 90 derajat karena besar sudut berpenyiku adalah 90 derajat. Dari rumus yang tadi, kita peroleh juga bahwa besar sudut AOB sama dengan 90 derajat dikurang besar sudut BOC. Dan besar sudut BOC sama dengan 90 derajat dikurang besar sudut AOB. Jadi, hubungan antara sudut BOC dan sudut AOB disebut sudut berpenyiku. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sudut berpelurus. Bagaimana dikatakan sudut berpelurus? Kita perhatikan sama-sama. Jika 2 buah sudut membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu merupakan pelurus sudut yang lain, dan kedua sudut itu dikatakan saling berpelurus atau bersuplemen. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan gambar sudut berpelurus, di mana berdasarkan gambar di samping menunjukkan bahwa besar sudut AOB sama dengan T derajat dan besar sudut BOC sama dengan U derajat. Maka besar sudut AOB ditambah besar sudut BOC sama dengan 180 derajat. Mengapa? Karena besar sudut berpelurus adalah 180 derajat. Dari rumus yang tadi, kita peroleh juga bahwa besar sudut AOB sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut BOC. Dan besar sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut AOB. Jadi, hubungan sudut AOB dengan sudut BOC disebut sudut berpelurus. Yang ketiga, kita masuk pada materi sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan gambar rel kereta api, di mana pada gambar tersebut terdapat 2 garis. Yang pertama garis berwarna merah dan yang kedua garis berwarna biru. Kita tarik gambar itu ke samping. Seperti gambar ini. Ya, pada gambar ini, garis yang berwarna merah kita namakan dengan garis PQ dan garis berwarna biru kita namakan dengan garis RS. Dan di antara kedua garis tersebut, di tengah terdapat titik T. Berdasarkan gambar di atas, pasangan sudut QTR dengan sudut PTS dan pasangan sudut QTS dengan sudut PTR merupakan sudut-sudut bertolak belakang.
Pada gambar terlihat bahwa sudut QTR dan sudut PTR adalah pasangan sudut berpelurus, sehingga diperoleh besar sudut QTR ditambah besar sudut PTR sama dengan 180 derajat, maka besar sudut PTR sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut QTR. Besar sudut QTR ditambah besar sudut QTS sama dengan 180 derajat, maka besar sudut QTS sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut QTR. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 berlaku bahwa besar sudut PTR sama dengan besar sudut QTS sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut QTR. Jadi, kita simpulkan bahwa jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Kita masuk pada bagian contoh soal. Untuk lebih memahami materi tentang hubungan antar sudut, maka kita perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di atas. Gambar di atas merupakan gambar sudut berpenyiku. Permasalahannya, hitunglah nilai X derajat dan berapakah besar penyiku sudut X derajat. Kita lihat penyelesaiannya. X derajat ditambah 3X derajat sama dengan 90 derajat. Mengapa? Karena besar sudut berpenyiku adalah 90 derajat. 4X derajat sama dengan 90 derajat, sehingga kita peroleh nilai X derajat sama dengan 22 1/2 derajat. Yang kedua, penyiku dari X derajat adalah 3X derajat. Kita peroleh bahwa nilainya yaitu 90 derajat dikurang 22 1/2 derajat, sehingga besar penyiku dari X derajat adalah 67 1/2 derajat. Kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambar di atas. Gambar di atas merupakan gambar sudut berpelurus. Permasalahannya, hitunglah nilai X derajat, besar sudut QRS dan pelurus sudut QRS. Penyelesaiannya, 3X derajat ditambah 5X ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. Mengapa? Karena besar sudut berpelurus adalah 180 derajat. 8X derajat ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. 8X derajat sama dengan 180 derajat dikurang 20 derajat. 8X derajat sama dengan 160 derajat, sehingga kita peroleh nilai X derajat sama dengan 20 derajat. Yang kedua, besar sudut QRS. Besar sudut QRS sama dengan 5X ditambah 20 derajat. Sama dengan 5 dikali 20 ditambah 20 derajat. Sama dengan 100 ditambah 20 derajat, sehingga besar sudut QRS sama dengan 120 derajat. Yang ketiga, besar sudut pelurus sudut QRS. Pelurus dari sudut QRS adalah sudut PRS, sehingga sudut PRS sama dengan 3 dikali 20 derajat. Jadi, besar sudut pelurus QRS sama dengan 60 derajat. Selanjutnya, kita masuk ke contoh 3. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan sudut bertolak belakang. Diketahui besar sudut SOP sama dengan 45 derajat. Tentukanlah besar sudut ROQ, sudut SOR, dan sudut POQ. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, besar sudut ROQ sama dengan besar sudut SOP. Mengapa? Karena sudut ROQ dan sudut SOP merupakan sudut yang bertolak belakang. Sehingga besar sudut ROQ sama dengan 45 derajat.
Yang kedua, besar sudut SOP ditambah besar sudut SOR sama dengan 180 derajat. Mengapa? Karena sudut SOP dengan sudut SOR merupakan sudut berpelurus yang nilainya adalah 180 derajat. Sehingga besar sudut SOR sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut SOP. Maka didapatlah besar sudut SOR sama dengan 135 derajat. Yang ketiga adalah besar sudut POQ sama dengan besar sudut SOR. Mengapa? Karena sudut POQ dan sudut SOR adalah sudut yang bertolak belakang, sehingga besar sudut POQ sama dengan 135 derajat. Selanjutnya, kita masuk ke materi hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang pertama adalah pasangan sudut-sudut sehadap. Bagaimana yang dikatakan dengan pasangan sudut-sudut sehadap? Kita perhatikan, jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini terdapat dua garis sejajar, yaitu garis M dan garis L. Kemudian dipotong oleh satu garis, yaitu garis K. Dan di gambar ini pula mempunyai 8 sudut. Yang mana sajakah sudut-sudut sehadap? Sudut-sudut sehadap yaitu sudut 1 dan sudut 5. Sudut 3 dan sudut 7. Sudut 2 dan sudut 6. Sudut 4 dan sudut 8. Kita masuk ke bagian yang kedua, pasangan sudut-sudut dalam sepihak. Bagaimana yang dikatakan dengan pasangan sudut-sudut dalam sepihak? Kita perhatikan, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat atau berpelurus. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di samping, sudut dalam sepihak yaitu sudut 4 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 5. Sehingga sudut 3 ditambah sudut 5 sama dengan 180 derajat, dan sudut 4 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pasangan sudut-sudut luar sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di samping, yang merupakan sudut-sudut luar sepihak adalah sudut 1 dan sudut 7, sudut 2 dan sudut 8. Sehingga sudut 1 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat, dan sudut 2 ditambah sudut 8 sama dengan 180 derajat. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pasangan sudut-sudut dalam berseberangan. Bagaimana dikatakan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan? Kita perhatikan, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis ketiga, maka sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk sama besar. Berdasarkan gambar di samping, sudut dalam berseberangan yaitu sudut 4 dan sudut 5, sudut 3 dan sudut 6. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu pasangan sudut-sudut luar berseberangan. Bagaimana dikatakan pasangan sudut-sudut luar berseberangan? Kita perhatikan, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di samping, sudut-sudut luar berseberangan yaitu sudut 7 dan sudut 2, sudut 1 dan sudut 8. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan adik-adik? Semoga video ini dapat bermanfaat buat adik-adik. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dadah!